Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahan rekayasa multimedia. Kali ini kita akan membahas tema tentang game programming. Game atau video game telah banyak dikenal di berbagai kalangan. Aplikasi multimedia ini sangat digemari oleh anak-anak, bahkan sampai dewasa. Aplikasi ini bersifat entertainment dan juga dapat bersifat edukasi. Pada tampilan ini adalah beberapa aplikasi game karya anak bangsa. Beberapa membawa atau berisi konten daerah, jadi kearifan lokal. Contoh salah satunya adalah game tahu bulat, game warung, yang produk-produk ini sebenarnya hanya ada di Indonesia dan diangkat ke dalam game. Universitas Trunojoyo, mahasiswa Universitas Trunojoyo pernah mengikuti event internasional perlombaan membuat game dan kemudian mengangkat kearifan lokal. Salah satunya adalah sakera dan dipadukan dengan konten edukasi. Melalui aplikasi game tersebut, ternyata berhasil mengangkat Universitas Trunojoyo untuk mengikuti ajang perlombaan game tingkat dunia dan membuat aplikasi yang lebih mendunia. Kalau sakera mat ini levelnya perlombaan level lokal Indonesia. Setelah seleksinya melalui aplikasi ini mampu membawa ke level dunia, mengikuti perlombaan tingkat internasional di Rusia, dan saat itu menggunakan aplikasi Safety Hamster. Pada dasarnya dalam membangun sebuah aplikasi game itu membutuhkan proses dan ilmu yang cukup panjang, cukup banyak. Bahkan ada satu jurusan yang khusus mempelajari teknologi game ini untuk level S1. Bahkan untuk jurusan S2 pun disediakan. Sehingga satu mata kuliah rekayasa multimedia itu tidak mampu untuk mengakomodir satu tema programming game ini. Jadi nanti saya hanya akan membawa overview saja. Jadi kira-kira apa saja sih yang dilakukan ketika kita hendak membangun aplikasi game. Baik, game programming atau pemrograman game merupakan bagian dari pengembangan game. Jadi nanti game itu berbagai macam sebenarnya. Hanya saja untuk yang video game kita membutuhkan untuk game programming. Pemrograman game adalah pengembangan perangkat lunak video game. Pemrograman game itu membutuhkan keterampilan substansial dalam rekayasa perangkat lunak serta spesialisasi dalam satu atau lebih bidang berikut yang sangat tumpang tindih untuk membangun atau membuat aplikasi game. Spesialisasi itu antara lain
yaitu simulasi. Jadi pengetahuan simulasi, grafik komputer, kecerdasan buatan, fisika, pemrograman audio dan input ini sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah aplikasi game. Meskipun sering dibangun oleh seorang programmer game profesional, namun tidak menutup kemungkinan pemula mampu atau dapat membuat program game. Pada mungkin awalnya dari rasa ingin tahu, dari hobi dan seterusnya. Jadi tanpa pendidikan khusus sangat dimungkinkan untuk menjadi seorang developer game. Yang penting niat, kemauan, sangat memungkinkan seseorang menjadi developer game. Tidak harus dia tuh seorang lulusan sarjana teknologi game, tidak harus. Bahkan ada beberapa developer berangkat dari developer game, maksud saya berangkat dari belajar secara otodidak. Ini salah satu contoh seorang developer game yang belajar secara otodidak yang sangat terkenal. Ini terkenal tahun 2015. Ada seorang pemuda bernama Henry Jufrey yang notabene dia adalah seorang kuli panggul asal Makassar yang di waktu luangnya di saat itu dimanfaatkan dengan belajar secara otodidak di warnet, warung internet di saat itu ya. Dia tertarik bagaimana cara membuat game. Hingga pemuda ini mampu membuat game dan diunggah di Play Store, dan banyak yang ternyata banyak yang mengunduh, sehingga dia mendapat penghasilan dari Google Play sebanyak $1.200 atau sekitar 16 juta dari aplikasi game yang ia ciptakan. Jadi ini luar biasa, ini fenomena luar biasa yang semoga dapat menginspirasi kita bahwa ketika ada kemauan, insya Allah di situ pasti ada jalan. Ini juga adalah salah satu yang mungkin ada yang pernah mendengar. Jadi Universitas Trunojoyo, mahasiswa Universitas Trunojoyo jurusan informatika pernah mengantarkan mahasiswa berkompetisi mengikuti kejuaraan membuat game tingkat lokal Indonesia maupun tingkat internasional. Jadi sudah beberapa kali, namun di tahun 2015 2016 adalah puncak yang kemudian membawa Indonesia menjadi saat itu juara 2. Ini luar biasa, tim Solid Studio ini. Mengapa? Meskipun kesannya juara 2, namun yang juara 1 di saat itu adalah lulusan S2 teknologi game. Sedangkan mahasiswa Trunojoyo saat itu S1 pun belum lulus. Ini membuktikan ketika ada kemauan, di situ ada jalan. Baik, kita kembali ke tentang teknologi game atau game programming. Dalam membangun aplikasi game,
dibutuhkan urutan proses. Berikut ini ada 7 urutan proses di dalam membangun aplikasi game yang harus kita pahami. Yang pertama, prototyping. Yang kedua, game design. Ketiga, production, testing, nearing completion, maintenance, dan duration. Agar dalam membuat sebuah proses, dalam membangun aplikasi game tersebut kita lebih terarah, kita perlu ATM, mengamati, meniru, memodifikasi. Jadi kita lihat, kita review aplikasi-aplikasi game yang telah ada, kita pelajari apa sih keunggulan mereka, apa yang kita perlu ambil, kita gunakan, dan apa yang tidak perlu kita ambil atau kita gunakan di dalam aplikasi game kita yang akan kita bangun. Ini penting agar tujuan utama dari pembuatan game tersebut itu tercapai. Jadi proses prototyping itu perlu dilakukan dahulu, kemudian game design. Kemudian jadi game design ini adalah kira-kira nanti tampilan gamenya seperti apa, navigasinya bagaimana, dan seterusnya. Proses productionnya nanti mengcoding, kita lakukan testing, diuji cobakan, kemudian apabila ada beberapa kekurangan dilakukan evaluasi, dan durasi itu sangat penting karena game itu pada dasarnya juga terikat dengan psikologi manusia. Rasa enjoy, rasa senang, rasa nyaman dalam menjalani permainan game tersebut akan berdampak seberapa lama user mau atau bersedia bermain atau mempermainkan game tersebut. Terdapat beberapa genre game. Sama seperti musik ya. Ada beberapa genre. Ada genre musik pop, musik dangdut, musik rock, yang semuanya memiliki taste yang berbeda. Demikian pula game. Ada genre RPG, role play game. Ada game strategi, shooter, adventure, racing, simulation, arcade, dan fisik. Semua genre ini tidak menutup kemungkinan terjadi kombinasi dari satu bahkan lebih dari 2-3 genre. Jadi rata-rata seperti itu yang terjadi. RPG sekaligus strategi, sekaligus adventure, dan seterusnya, tidak menutup kemungkinan. Sehingga bisa saja tersaling terkait satu dengan lain. Tidak sama saja dengan di musik, ada yang pop rock, nggak murni rock gitu ya, atau rock dangdut dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan. Jadi ada kombinasi dari beberapa genre. Baik, berikut ini adalah detail dari masing-masing genre. RPG atau role playing game adalah salah satu game yang mengandung unsur experience atau leveling dalam gameplaynya. Biasanya dalam game ini kita memiliki kebebasan untuk menjelajah dunia game tersebut, dan kadangkala dalam beberapa game kita dapat menentukan ending dari game tersebut. Pada genre game RPG ini dikenal 2 jenis, yaitu action RPG dan turn-based RPG.
Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal. Ada Warcraft untuk contoh dari action RPG dan Final Fantasy untuk RPG turn based. Berikutnya adalah game strategi. Game strategi adalah game di mana kita sebagai pemain menjalankan berbagai unit-unit yang unik untuk memenangkan permainan tersebut. Gameplaynya biasanya kita mengatur unit atau pasukan untuk bertahan, menahan, bahkan mengalahkan musuh yang ada di game tersebut. Di sini kita harus membangun pertahanan, membangun bangunan, menyiapkan pasukan dengan biaya tertentu yang dapat didapat dari sumber-sumber yang tersedia di dalam map pertempuran. Ini contohnya saja ya. Nah, genre ini hampir sama dengan yang tadi RPG, ada dua jenis, yaitu ada yang real time strategi RTS dan turn based strategi. Ini beberapa contoh game untuk yang real strategi: Command Conqueror, Brigandine, Mushroom War, War Game, dan seterusnya. Rata-rata untuk tema perang ya strategi ini. Berikutnya genre game shooter. Sesuai dengan namanya, game shooter artinya adalah game menembak. Ya, temanya adalah tentang tembak-menembak. Berdasarkan sudut pandang atau point of view dari usernya itu ya, ada istilah yang disebut dengan FPS atau first person shooter. Di sini biasanya tampak tangan, tampak senjata, dan seterusnya. Orangnya nggak kelihatan, jadi seakan-akan user itu adalah pemegang senjata. Contohnya adalah game Counter-Strike. Kalau yang third person shooter, jadi orang ketiga gitu ya, itu karakter tersebut selalu tampak badannya, tampak badan. Ini TPS, ini FPS. Ini senjatanya macam-macam ya, bisa diganti-ganti biasanya. Contoh dari TPS adalah game Conflict of Vietnam. Genre berikutnya adalah adventure atau action adventure. Genre ini sering dijumpai di pasaran. Hampir semua game itu pada dasarnya memiliki unsur adventure. Game ini biasanya memiliki satu tokoh utama yang dimainkan dan dijalankan secara langsung dari awal cerita sampai tamat. Salah satu contoh game adventure yang terkenal adalah game Mario. Ini beberapa contoh game Android yang bertemakan adventure. Berikutnya genre racing. Namanya racing ya, balapan. Mulai dari balapan mobil, motor, kuda, sepeda, dan lain-lain gitu ya. Tujuannya adalah menjadi yang tercepat. Tema yang diambil mungkin bisa berupa balapan jalanan yang tidak resmi maupun balapan resmi yang ada di sirkuit. Di beberapa game, pemain juga bisa mengupgrade dan memodifikasi kendaraan agar lebih cepat dan terlihat bagus. Ini beberapa contoh game temanya racing. Game simulasi adalah game yang dibuat dari hal-hal yang ada di dunia nyata. Sifatnya simulasi. Game ini bermanfaat juga untuk latihan di mana kita tidak bisa menggunakan barang yang asli. Biasanya game ini dibuat serealistis mungkin dari kendali sifat yang mungkin masalahnya itu dihadapi di kenyataan. Contoh simulasi game, ada game
pesawat. Jadi seperti mengendalikan pesawat, simulasi menjadi pilot pesawat terbang. Ini ada salah satu aplikasi yang banyak digunakan di sekolah-sekolah pilot. Jadi game simulasi ini sangat membantu untuk belajar menerbangkan pesawat ketika sebelum bertemu dengan pesawat aslinya dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh game simulasi, tapi simulasinya adalah simulasi kemanusiaan. Jadi misalkan ini profesi, bagaimana pilihan apa saja, kira-kira membutuhkan biaya berapa dan seterusnya, sehingga anak-anak mungkin ya bisa memiliki bayangan kelak ingin menjadi apa, bagaimana dan seterusnya. Berikutnya genre fighting, bertarung intinya di situ. Poin dari fighting game. Pemain biasanya dibolehkan memilih karakter yang ingin digunakan, pakaiannya, rambutnya dan seterusnya. Tujuan game ini mengalahkan musuh dengan bertarung dengan gaya masing-masing karakter beserta jurusnya. Dalam game ini, pemain menggunakan karakter dan melawan karakter lainnya. Biasanya, pertarungan dilakukan 1 lawan 1 di tempat yang sempit. Contohnya adalah Mortal Kombat. Contoh dari fighting. Ini game Shadow, ada UFC dan seterusnya. Adalah contoh-contoh dari game fighting. Ini adalah genre yang lagi terkenal, didukung oleh pemerintah, genre sport. Di masa pandemi, e-sport ini, sport game ini, bahkan mendapat tempat khusus, wadah khusus, sehingga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sports game adalah salah satu genre game yang dibuat dari olahraga yang ada di kehidupan nyata. Dari pemain, wasit, stadion, sampai strategi permainan diperhatikan di sini. Bahkan, tokoh dari game ini biasanya benar-benar ada di dunia nyata. Jadi karakternya, misalkan pemain bola, Ronaldo, ada orangnya, di situ dibuat karakternya dan seterusnya. Tapi ada juga game yang merupakan hasil kreasi dari pembuat game. Jadi ada karakter yang kreasi aja gitu. Sistem permainan tiap game berbeda tergantung jenis olahraga dan yang membuatnya. Beberapa contoh dari aplikasi sport, aplikasi game genre sport. Ada badminton, ada baseball, sepak bola maupun basket. Berikutnya adalah genre game arcade. Arcade game adalah nenek moyang dari segala game. Dilihat dari permainannya, arcade game ini biasanya tanpa ujung yang jelas gitu. Levelingnya bisa sampai ratusan. Dan semata-mata untuk mengejar nilai. Unsur cerita tidak terlalu diperhatikan di arcade game ini. Walaupun zaman sekarang sudah banyak sekali jenis game ini dan didandani ulang. Itu sistem dan tujuannya masih sama seperti keluaran zaman-zaman sebelumnya. Game ini lebih bertujuan untuk menghibur di waktu senggang dan gameplaynya sangat sederhana. Contoh dari arcade game ini adalah Tetris, contohnya game yang paling terkenal dulu. Kalau zaman sekarang mungkin Android ada Cosmo Bounce, ada ini yang lain apa namanya,
Candy Crush, dan seterusnya. Untuk membangun aplikasi game, itu dibutuhkan beberapa tools. Bahkan mungkin di beberapa gabungan dari beberapa tools. Jadi dari mulai membangun aset, mungkin aset 2 dimensi atau aset 3 dimensi, akan butuh tools khusus selain tools untuk membuat game tersebut. Membangun aset suara akan membutuhkan tools khusus dan kemudian dikombine aset-aset tersebut menggunakan tools untuk membangun game. Tools tersebut diantaranya adalah yang paling awal-awal dulu, tools Flash ini sangat banyak yang digunakan. Yang menggunakan tools ini sebagai tools untuk membangun aplikasi game. Kelanjutannya, jadi berikutnya, tahun-tahun berikutnya banyak bermunculan aplikasi-aplikasi untuk membangun game yang lain. Mulai dari Scratch. Scratch ini salah satu aplikasi membuat game yang dimungkinkan untuk dibangun oleh anak-anak. Stencil, Game Maker, Game Salad, Construct, Unity, dan lain-lain. Semua ini sangat aplikasi-aplikasi ini sangat membantu, memudahkan kita dalam membuat game. Yang perlu difikirkan adalah bukan aplikasinya sebenarnya, tapi skenario ceritanya. Kontennya itu perlu didesain sedemikian rupa agar game tersebut digemari, disukai oleh pengguna. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah game, itu sebelum memilih tools, itu pada dasarnya kita perlu melakukan riset. Kira-kira requirement apa saja yang dibutuhkan. Kemudian desainnya, baru proses implementasi. Nah, disinilah tools dipakai di proses implementasi ini. Setelah jadi gamenya, prototypingnya jadi jalan, ada evaluasi dan seterusnya. Ini ada di proses metode pengembangan multimedia. Jadi membuat game tidak hanya dalam proses ini saja, coding toolsnya, tools menggunakan, tapi juga proses research-nya ini yang dilakukan berkesinambungan. Demikian materi yang bisa sampaikan untuk game programming. Semoga menginspirasi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.